Halo Sobat Ken, welcome back to Prasmania Channel. Apa kabar Sobat Ken di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Buat Sobat Ken di rumah yang belum menonton episode sebelumnya, link video ada di description box Prasmania Channel. Saya Irma selaku host podcast kali ini dan kita kedatangan tamu istimewa yang datang dari jauh kota Parahyangan Bandung, Bapak Profesor Dr. Uman Suherman, AS MPD. Selamat datang Pak di podcast Politeknik Ken Pak. Oke, terima kasih Mbak Irma. Iya, Pak Prof Uman ini pernah menjabat sebagai Kepala LL Dikti 4 ya Pak? Ada sebuah sejarah. Oh boleh Pak, bercerita sedikit Pak sebelum ke temanya Pak. Saya ini punya sejarah yang istimewa sebagai koordinator Kopertis terakhir. Oke. Sebagai Kepala LL Dikti pertama. Oke Pak, luar biasa. Dan sebagai Kepala LL Dikti selaku fungsional terakhir. Banyak ya Pak. Jabatannya sudah banyak sekali ya Pak. Berarti pengalaman di dunia pendidikan itu sudah sangat luar biasa ya Pak. Sebetulnya bukan jabatannya, dalam tentang jabatan yang sama berganti-ganti kebijakan. Berganti-ganti kebijakan ya betul. Ya Pak, berbicara tentang kampus ya Pak, pastinya Bapak sebagai Kepala LL Dikti 4 sudah pernah bertemu dengan beberapa kampus ya Pak ya. Dan alhamdulillah kali ini Bapak bisa berkunjung Pak ke kampus kami yang sangat mungil sekali, di mana kami juga ingin sama Pak berproses untuk menuju kampus yang unggul begitu ya Pak. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar begitu ya Pak oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang dicanangkan dari tahun kemarin ya Pak, seperti itu ya Pak. Nah sebelum kita Pak berbincang lebih jauh, saya pengen tahu dong Pak, kami ya Pak Sobat Ken di rumah atau dengan teman-teman yang ada di rumah, kami ingin Bapak sharing sedikit Pak mengenai Kampus Merdeka itu apa sih Pak? Iya, sebetulnya Kampus Merdeka itu harus merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap kampus, begitu. Tetapi ada satu hal bahwa secara prinsip kemerdekaan itu yang pertama tidak diperoleh dengan gratis. Perlu ada perjuangan, perlu kerja keras, dan bahkan tidak menutup kemungkinan kan? Iya betul Pak. Penumpahan darah itu kan ada kemerdekaan. Pasti ya Pak ya, betul. Nah, tetapi pada saat kita kampus merdeka itu yang bisa bukan hanya merdeka secara pribadi, betul, tapi membuat orang lain juga ikut merdeka. Ikut merdeka ya, mahasiswanya ikut merdeka ya betul, Pak? Begitu semuanya ya, Pak? ikut merdeka. Iya. Karena itu pada saat disebut kampus merdeka atau kampus unggul, betul, tidak hanya menyangkut kepemilikan akreditasi unggul. betul. Tidak hanya itu. Iya. Tetapi juga kampus yang merdeka itu yang selalu menjadi rujukan masyarakat pada saat anak atau putra-putrinya harus mengikuti pendidikan. Iya, melanjutkan begitu ya Pak ya. Jadi kampus itu kan akan merdeka sehingga Iya, tidak sulit mencari mahasiswa. Iya. Karena kampus kita ini menjadi rujukan iya, kepercayaan. betul. Kenapa menjadi rujukan? Karena bagi orang tua yang Iya. masih awam dengan akreditasi, Iya betul. tidak familiar dengan podcast dan sebagainya. Iya betul ya Pak ya. Yang menjadi ukuran kampus merdeka itu bagi orang tua yang membuat anak-anaknya itu sukses dalam kehidupan. Iya betul sekali ya Pak ya. Betul. Jadi kampus merdeka itu kalau dilihat dari sisi itu yang harus memberikan kemerdekaan pada saat mahasiswa kita lulus dari kampus kita. Betul. Itu satu. Iya. Yang kedua, kampus merdeka itu adalah kampus yang dipercaya oleh pemerintah. Iya. Karena tata kelolanya taat ajas dan aturan. Taat pemerintah ya Pak. Nah, iya, karena bagaimanapun dengan orang tua kita sukses Iya, segala betul. macam, manakala Iya. PD Dikti tidak tepat waktu, Iya betul, ditutup ya Pak. Nggak pada terdaftar saat ya pada Pak ya. saat proses itu juga tidak diikuti, Iya betul ya sekali, tidak Pak. mungkin SPME bisa dilakukan, Iya. kan begitu. Yang ketiga, jangan lupa kemerdekaan itu yang diberikan oleh kampus bukan hanya pada saat alumni kita keluar, Iya. punya pekerjaan, Iya, punya outputnya, kehidupan, betul ya, Pak. outputnya, Iya. memiliki daya serap dan sebagainya. Betul. Tapi kan tidak tiba-tiba dibangun merdeka di akhir. Iya betul. Jadi Pak. merdeka sejak awal. Betul. Karena itu, bagaimana kalau ingin menjadi kampus merdeka,
harus membuat mahasiswa baru itu merdeka. Jadi semua lini ya Pak, tidak hanya kampusnya yang merdeka ya Pak ya, Iya. tapi mahasiswa, dosen juga merdeka gitu ya Pak ya. Itu kan enak ya Mbak Iya. ya. Pada saat ada seorang mahasiswa ditanya, di mana kuliah? Di Politeknik Ken. Iya. Jadi ada sebuah kemerdekaan bagi dia Betul. untuk menyampaikan Iya. inilah identitas kampus kita. Betul, betul. Coba kalau sebaliknya, di mana kamu kuliah? Diem aja ya Pak ya. Pokoknya ada aja. Gitu. Berarti tidak mencintai ya Pak kalau begitu Tidak ya Pak. mencintai. Betul. Oleh karena itu tentu pada saat anak masuk harus dibuat merdeka. Betul. Apa yang merdeka? Dia harus sadar bahwa dia punya potensi, Ya. dia harus sadar dia punya harapan masa depan, Betul. dan kampus ini yang akan memberikan itu. Wah, luar biasa gitu ya Pak. Menjadi kampus merdeka itu banyak sekali ya Pak, karena manfaatnya itu bagi seluruh lini ya Pak ya. Betul. Bagi dosen, bagi mahasiswa juga, sehingga bukan cuma sekedar kata kampus merdeka begitu ya Pak, tapi Betul. banyak sekali proses yang harus dilalui oleh dosen Betul. dengan mahasiswa begitu ya Pak ya. Lalu Pak, apa sih yang membuat atau kampus itu menjadi merdeka Pak? Iya, yang pertama kalau tadi kita sudah memberikan kemerdekaan pada saat masuk, Mm-mm. maka tidak bisa diam. Harus Iya. memberikan kemerdekaan pada saat proses. Iya, Nah, proses ini yang paling utama tentu dosen. iya. Gitu. Karena bagaimana potensi akan berkembang menjadi kompetensi, Betul. manakala kita menyediakan dosen yang tidak kompeten. Iya betul sekali Nah, Pak. Iya. Dan dosen itu tidak hanya kompeten, tapi perlu paham karakter dan keunikan mahasiswa. Karakter dan keunikan mahasiswa ya Pak, Betul. yang harus memang dimiliki oleh seorang dosen begitu ya Pak, Betul. sehingga bisa memberikan mahasiswanya output yang baik begitu ya Pak. Betul. Nah, Bapak, kita kan berbicara mengenai kampus ya Pak ya, dengan dosen-dosen, lalu dengan mahasiswa, dengan kampus yang merdeka, dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu ya Pak. Ada nggak sih Pak kayak apa ya, tips Pak sedikit ya Pak atuh? Ya. Yang pertama, jadi dosen itu jangan jadi dosen sombong, Iya. tapi perlu kelihatan dosennya. Dedegan dosenanya Pak, Jangan hanya dosennya kelihatan, tapi kelihatan dosennya. kelihatan Apa kelihatan dosennya dosennya gitu itu? ya. Satu, penampilan. Betul. Boleh ini politeknik, tapi penampilan seorang dosen kan bukan harus lebih kucel dibandingkan dengan Betul. universitas. Iya betul Pak. Harus kelihatan bahwa dia Iya. dosen. Wibawa ya Pak ya. Nah, itu kan kalau kelihatan bisa dirasakan Betul. dan bisa dijadikan contoh. Iya. Maka betul mau sekali. tidak mau dosen itu harus menunjukkan aktualisasi diri yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Betul. Bahkan apalagi politeknik, mahasiswanya sangat kritis, Iya. punya pengalaman praktis yang sangat kuat. Iya. Jadi jangan sampai dosen pada saat proses pembelajaran tidak ditanya oleh mahasiswa. Iya ya Pak ya. Begitu ditanya, kenapa lo nggak nanya? Kasihan katanya nggak akan kejawab. Takut gitu ya Pak, nggak tahu dosennya yang takut gitu ya Nah, Pak ya betul, ditanya ya Pak, nggak tahu betul. juga mahasiswanya nggak bisa nanya gitu ya Pak ya. Betul. Jadi memang feedbacknya harus dua-duanya ya Pak, Oke. mahasiswanya terus juga dosennya. Lalu apalagi sih Pak yang dari sisi dosen ya Pak? Oke, yang kedua, dosen itu ada dua kewajiban yang utama. Mm. Kewajiban yang pertama yang tadi mengantarkan mahasiswanya menjadi orang yang sukses, melebihi kesuksesan dirinya. Iya. Itulah baru dosen. Betul. Jadi kalau ada dosen yang menganggap mahasiswanya tidak akan sukses, Iya. itu lebih bagus cepet tobatlah jadi dosen. udah ini ya Pak, harusnya dia dikasih masukan ya Pak ya, bahwa harus memotivasi mahasiswanya ya Pak Karena ya. seorang dosen itu sebagai seorang pendidik tidak hanya cukup menyampaikan ilmu, Iya. tapi menyampaikan value, Oh iya. sistem nilai. Iya. Bagus-bagus kalau dosen menyampaikan sebuah sejarah sukses tentang kehidupan dia Iya. yang bisa ditiru oleh mahasiswa seperti itu. Luar biasa. Ketika Bapak sharing mengenai tentang dosen, sepertinya saya tertarik Pak untuk jadi dosen. Dibantu ya Pak nanti ya Pak. Ya iya. Menjadi dosen yang berkarakter gitu Pak. Dosen yang berkarakter, Iya. karena saya selalu mengatakan bahwa dosen itu satu, membuat anak didik kita harus sukses. Iya Pak. Tapi pertanyaan yang kedua, Iya Pak. bagaimana kita membuat anak didik kita sukses kalau kita sendiri tidak sukses? Betul. Jadi Jadi kitanya ya Pak yang harus sukses dulu jadi ya Pak. dosen itu harus sukses. Kenapa? Karena dia akan menjadi standar kesuksesan Oh, iya. anak-anaknya. Jadi Mbak Irma akan senang pada saat mahasiswa kita mengatakan, aduh kalau nanti sudah lulus saya ingin seperti si ibu. Oh iya. Luar biasa ya Pak ya. Lalu Pak,
berbicara tentang kampus Merdeka, dosen-dosen, persiapan untuk menjadi kampus yang unggul ya Pak ya, karena kampus banyak sekali kampus yang karena kita ngelihatnya hanya dari segi mahasiswa saja ya Pak, mahasiswanya yang banyak tapi tidak berpikir mengenai value seperti yang Bapak bilang outputnya, tapi semua berproses ya Pak ya, karena kita juga sebagai kampus ingin mempunyai proses itu Pak, sehingga kita bisa menuju kampus merdeka dan unggul. Yang Nah, unggul. menurut Bapak, pandangan Bapak sih Pak sebagai ketua ya Pak LL Dikti, pada saat Bapak menjabat, Bapak juga pastinya bertemu dengan kampus-kampus yang sangat banyak ya Pak, dari kampus yang mungkin sangat unggul, mungkin ada kampus yang mungkin dia masih malu-malu ya Pak ya, yang masih kecil begitu ya. Menurut Bapak atau pandangan Bapak bagaimana Pak menuju kampus merdeka atau mempunyai kampus yang unggul Pak? Ya, yang pertama harus menjadi sebuah kekuatan batin pada saat kampus swasta tidak merasa bahwa kampus swasta lebih jelek daripada kampus negeri. Kitanya harus pede gitu Pak Oke, maksudnya jadi Pak? harus pede. Kenapa? Karena memang peraturan menteri menyampaikan bahwa pada saat Kopertis berubah menjadi lembaga layanan pendidikan tinggi, LL Dikti itu mengayomi bukan hanya negeri, tapi swasta, bukan hanya swasta, Iya, tapi negeri juga. juga. Artinya tidak ada dikotomi Iya, gitu. betul. Oleh karena itu, jangan mengatakan bahwa kampus saya swasta. Yang penting kampus kita punya kualitas. Iya, betul. Betul, itu satu. Yang kedua, tentu kualitas itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya ya Pak ya. Apalagi telapak kaki. Nah, oleh karena itu tentu benahilah satu dosennya, kemudian yang kedua kurikulumnya, yang ketiga proses pembelajarannya, dan ada sebuah prinsip bahwa tidak mungkin tiba-tiba menjadi besar manakala kecil tidak berupaya menjadi besar. Betul. Jadi saya menemukan kampus yang besar, kampus yang sedang, kampus yang kecil, dan alhamdulillah saya akan merasa bahagia dan tidak akan pernah melupakan pada saat pengelola dan penyelenggara memiliki sebuah kesamaan persepsi walaupun jalan yang berbeda dengan peran yang berbeda tapi punya tanggung jawab yang sama. Betul. Itulah yang akan membuat kampus itu menjadi unggul. Kampus yang unggul ya Pak. Ayo Pak, kita minum dulu Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Silakan minum kopinya boleh Pak. Berapa jumlah mahasiswa semuanya, Mbak? Kalau untuk yang tahun sekarang secara total keseluruhan itu ada 180 Pak, dengan kami kan juga punya anak-anak berkebutuhan khusus Pak gitu. Jadi kami juga punya mahasiswa yang spesial, mahasiswa yang dititipkan kepada kami ya Pak, yang mempunyai berbagai keterbatasan tapi mereka ingin kuliah ya Pak ya. Jadi salah satunya kampus yang memang betul-betul kami harus menjaga dari segi kualitas, dari segi kepercayaan atau trust orang tua terhadap kami. Jadi kami juga sama Pak, mungkin sering ya Pak kita ketemu ya, tapi kami ingin mempunyai anak-anak mahasiswa berkebutuhan khusus kami, terutama yang tahun sekarang ya Pak, itu dia sangat punya potensi, dan alhamdulillah kami juga punya anak mahasiswa berkebutuhan khusus kami yang mungkin orang lain tidak bisa melihat potensinya, sekarang sudah bekerja Pak. Gitu, yang mungkin orang tidak bisa melihat hanya keterbatasannya saja gitu Pak. Seperti itu. Baguslah, saya ucapkan terima kasih dan syukur alhamdulillah kalau begitu. Tapi satu hal mungkin Mbak, yang pertama jadi kampus itu jangan hanya puas di dalam. Iya betul Pak. Kan perlu kelihatan. Iya Pak, betul. Perlu kelihatan. Dengan kelihatan itu orang akan mengakui. Dengan mengakui itu pasti ada penghargaan. Betul. Dengan penghargaan muncul kepercayaan. Iya, betul sekali Pak. Nah, bagaimana kita menangkap kepercayaan itu? Dan alhamdulillah kalau kampus ini sudah diberikan sebuah amanah bagaimana kita mendidik teman-teman kita yang memiliki kebutuhan khusus, itu sangat luar biasa. Iya Pak. Alhamdulillah tahun ini kita juga diberikan kepercayaan dari LL Dikti untuk mengelola KIP Pak. Walaupun kita harus mencari bibit-bibit ya Pak, bibit-bibit anak-anak yang memang dia ingin kuliah yang sangat luar biasa juga sih Pak Prof. Jadi kami diberikan kesempatan ketika Bapak menjabat, alhamdulillah kami mendapatkan KIP yang cukup banyak. Sehingga kami juga bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mungkin keterbatasan ekonomi untuk bisa tetap kuliah begitu. Betul. Pak. Itu yang harus diperhatikan. Yang pertama mungkin orang bicara tentang murah dan
tingginya sebuah harga. Iya. Tapi pada saat kepercayaan itu ada, karena Betul, Pak. kualitas yang dibangun, Iya. harga bukan jadi masalah. Iya, betul sekali. Baik, oke, Sobat Ken, kita sudah mendapatkan share ilmu yang sangat luar biasa dari tamu kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Uman Suherman AS, MPD. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk Sobat Ken, supaya tidak ketinggalan video menarik. Jangan lupa mengikuti sosial media kami yang ada di bawah ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Prasmania Channel. Bapak, terima kasih banyak sudah mampir ke podcast kami. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan sharing ilmu yang berbeda ya Pak, supaya bisa teman-teman Sobat Ken di rumah melihat, mendengar ilmu baru dari orang-orang hebat seperti Bapak. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Prof. Terima kasih.